Polda Metro mengumumkan, tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya. Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi patokan yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka itu full kewenangan daripada penyidik Polri. Bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan yaitu ijazahnya Pak Jokowi itu sah atau tidak, atau asli atau tidak, itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu, untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Lalu saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, lagi-lagi Dr. Tifa ya, Tifauzia Tiasuma. Ya, sekali once again, Tifauzia Tiasuma, bukan Tifauza ya, Tifauzia Tiasuma. Apa yang dia katakan? Luar biasa, ngajak perang, sebelumnya ngajak tempur, sebelumnya ngajak tarung ya. Apa yang dia maksud? Nanti kita bacakan tweet dia yang paling baru. Tetapi saya ingin membahas sedikit soal Susnodo Aji tadi. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan kalau cara berpikir kita waras ya begitu itu. Sebagaimana disampaikan Susnodo Aji. Jangan lupa Susnodo Aji ini pernah menduduki jabatan tertinggi dalam proses pidana di Kepolisian Republik Indonesia, itu sebagai Kabareskrim. Ya. Jadi sebagai Kabareskrim dengan jabatan bintang 3. Jadi ya tentu kapasitasnya untuk mengatakan yang ini tidak perlu kita ragukan lagi. Yang benar memang demikian, dan ini adalah perkara yang sangat-sangat simple, very simple dari segi hukum. Kalau ada dua pihak, dalam hal ini ada contesting opinion, ya, saling bertentangan, maka harus ada pihak yang netral yang memutuskan apakah objek yang dipertentangkan tersebut asli atau palsu, misalnya kalau urusannya asli dan palsu. Nah, ini kan tidak ada. Hingga saat ini belum ada sebuah otoritas, dalam hal ini pengadilan, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi either palsu atau asli. Pernyataan-pernyataan dari Bareskrim, dari UGM dan lain sebagainya, itu adalah pernyataan pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk menyatakan atau memutuskan suatu perkara dalam institusi yang terakhir, dalam instansi yang terakhir. Ya boleh saja UGM mengatakan bahwa ijazahnya asli, boleh saja Bareskrim mengatakan ijazahnya identik, tetapi it doesn't mean bahwa itu adalah a final say untuk mengatakan ijazah Jokowi asli atau tidak.
Jadi berlaku prinsip ya harus didengarkan kedua belah audi et altram partem. Jadi harus didengarkan. Nah, forum untuk mendengarkannya itu adalah forum pengadilan. Saya cocok sama Pak Jimli. Forum pengadilan itu jangan forum pengadilan yang menersangkakan orang, tapi forum pengadilan yang memperkarakan eksistensi dari ijazah tersebut, asli atau tidak. Memang kalau dibawa ke petun bisa Sontoloyo juga mengatakan, wah ini lewat 90 hari, kami tidak punya kewenangan lagi. Sama Sontoloyonya dengan pengadilan negeri yang mengatakan ini bukan kewenangan kami. Lalu siapa institusi negara ini yang mampu untuk membuktikan ini? Kalau dulu ada Pak Mahfud MD atau Pak Jimli Asidiki ya, Prof Mahfud atau Prof Jimli, nggak pernah saya bilang Pak ya, adanya Prof Mahfud MD atau Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, jangan-jangan barang seperti ini bisa disampaikan ke Mahkamah Konstitusi sebagai forum untuk mendengarkan ke beberapa pihak atau semua pihak. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ini adalah sesuatu yang it doesn't make sense, nggak masuk akal. Jadi jangan heran kalau kemudian Dr. Tifa menantang, mengajak tarung, tempur dan perang dalam tweetnya yang paling akhir ya, kira-kira beberapa jam yang lalu. Tetapi ya tentu dalam pengertian yang nanti coba kita bacakan apa yang dia maksud dengan tarung, tempur dan perang tersebut. Ini ada di tweetnya as usual ya. Cukup aktif Dr. Tifa dan centang biru yang menunjukkan bahwa ini memang tweet yang bersangkutan, sama seperti tweet Refli Harun ya, centang biru. Tapi walaupun kemarin terakhir sempat dikuasai orang, tetapi dengan centang biru itu berarti X atau ex Twitter mengakui bahwa ini adalah miliknya Dr. Tifa atau miliknya Refli Harun ya, centang biru. Termasuk yang follower saya juga deh. I fall back ya. Tifauzat Yasuma MD itu medical doctor ya. Socio behavioral epidemiologist, spiritual neuroscientist, public intellectual, guardian of truth ya. Itu yang dia tuliskan. Dan terakhir dia membuat tweet begini. Hari Jumat 7 November 2025 kami sedang menikmati rujak cingur di Pasar Rawabening, Jatinegara ketika Polda Metro Jaya breaking news menetapkan saya dan 2 sahabat Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta 5 aktivis lainnya sebagai tersangka. Rujak cingur tetap habis dimakan lalu beranjak ke sebuah kafe di tengah hutan yang tenang di Cinere area untuk lanjut tulisan di buku kedua RRT yang kami beri judul Gibran's Black Paper. Insya Allah dalam waktu dekat buku GBP akan kami launching menggenapi karya ilmiah kami sebelumnya yaitu Jokowi's White Paper yang sudah kami launching di akhir bulan Agustus 2025. Kedua buku ini dan buku ketiga berikutnya yaitu Jokowi's Dark File ya, mengungkap jejak masa lalu Jokowi akan menjadi trilogi karya RRT yang menjadi kewarisan kami yang abadi. Tidak akan ada yang menghapus jejak digital ketika jejak itu sudah terukir di alam semesta ini. Itulah tekad kami bertiga, perjuangan kami bertiga. Kalau ada orang mau ajak bertempur, maka kami siap bertempur dengan ilmu. Kalau ada orang mau ajak kami bertarung, maka kami siap bertarung dengan karya. Kalau ada orang mau ajak kami berperang, maka kami siap berperang dengan kebenaran. Perkara menang kalah dalam pertempuran, pertarungan, peperangan sudah dicatat dalam sejarah. Kami tinggal menjalani dengan kecerdasan otak, kejernihan hati dan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Biarlah Jokowi terbelit dalam kepanikan dan kegilaannya sendiri. Mempertahankan kebohongan itu lelah, bikin botak, bikin autoimun, bikin muka bengkak-bengkak dan kulit belang-belang. Itu yang dia tuliskan ya. Begitu saudara sekalian ya. Hahaha, semangat Bu Dokter. Oh ya, buku aku belum nyampe Ibu. Konfirmasi ke ada nomor telepon untuk konfirmasi ya. Pak Jokowi dengerin tuh nasihat Agim, ingat umur, ingat mati, dunia nggak selamanya Pak, gitu ya. Agim sindir ijazah Jokowi, ini ada lagi ya. Begitu saudara sekalian ya.
Jika mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti Anda sedang berada di negeri yang dikuasai para penjahat Edward Snowden. Oke, sobat era sekalian, memang tidak habis pikir ya bagaimana penegak hukum negeri ini dalam tanda kutip ya, mohon maaf, mau diperalat untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi sobat era sekalian ya, perkara pencemaran nama baik, perkara penghinaan itu adalah perkara yang bukan perkara berat. Ya perkara yang enteng-enteng saja sesungguhnya. Dan itu biasanya melibatkan private to private. Tidak ada pejabat publik boleh merasa terhina karena itu sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Private to private. Dalam hal ini private Jokowi dan private Dr. Tifa plus 2 teman lainnya. Rismond dan Roy Suryo plus 5 aktivis lainnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika ini dibawa ke ranah kejahatan publik atau pidana umum, ini yang kemudian menjadi aneh. Ancaman hukuman yang tadinya kurang dari 5 tahun, kalau itu pencemaran nama baik cuma dalam tanda kutip 9 bulan, atau kalau di Undang-Undang ITE cuma 2 tahun dalam tanda kutip juga. Kalau fitnah sudah dibuktikan bahwa itu fitnah dan dia tidak mau mengungkapkan yang benar, itu kena 4 tahun. Tapi tiba-tiba ini menggunakan Undang-Undang ITE yang gak ketulungan, yaitu pasal 32 dan pasal 35 yang ancaman hukumnya 8 sampai 12 tahun. Padahal untuk yang seperti ini kita tertawa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo kalau kita pakai kualifikasi undang-undang ini di pasal 32-nya yang menyebut tentang sebagai berikut. Ya, coba tampilkan mengenai pasal 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi undang-undang ini sudah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 1 2024. Tapi ini masih pasal yang lama dan Roy Suryo terlibat membuat ini. Bukan itu maksudnya katanya pasal ini bukan untuk kejahatan, bukan untuk hal-hal seperti ini ya. Jadi pasal 32 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi ini apakah Roy Suryo dan kawan-kawan atau Dr. Tifa melakukan pengubahan, melakukan penambahan, melakukan pengurangan, melakukan transmisi, kemudian melakukan perusakan, lalu melakukan penghilangan, melakukan pemindahan, lalu menyembunyikan informasi elektronik? Kan enggak. Apa yang dia lakukan? Kalau misalnya mentransmisikan itu adalah menyebarkan info kepada khalayak, ya itu kan hasil analisis, bukan informasi yang spesifik yang kemudian digunakan sebagai untuk alat penipuan. Nah, untuk pasal 32 ini ancaman hukumannya kalau tidak salah 8 tahun. Lalu yang lebih gawat lagi digunakan pasal 35. Pasal 35 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah ini orang yang ngedit dan seolah-olah lah ya udah pasti bukan Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Rismond Sianipar, karena nggak mungkin mereka melakukan pengeditan agar ijazah Jokowi itu jadi asli. Itu it doesn't make sense, bro. Gimana caranya? Masa ini kan sama saja dengan mengatakan bahwa ya Roy Suryo melakukan manipulasi ya, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tadi dianggap seolah-olah data yang otentik. Ya kalaupun ada yang melakukan itu terhadap ijazah Jokowi, ya pasti bukannya Roy Suryo dan kawan-kawan, karena dia mengatakan ijazah itu palsu. Yang mengatakan ijazah asli itu yang punya potensi untuk melakukan perubahan. Ya, kita tidak tahu siapa. Misalnya apakah Dian Sandi sengaja membuat sebuah editan atau orang yang mengirim data kepada Dian Sandi misalnya. Atau siapa saja. Tapi yang jelas bukan Roy Suryo, karena Roy Suryo jelas clear mengatakan bahwa
ijazah itu palsu. Kan nggak mungkin kemudian tiba-tiba seolah-olah menjadi ijazah itu menjadi dokumen yang otentik. Kan terbalik jadinya directionnya. It doesn't make sense. Kok dipaksakan pasal ini dikenakan? Pertanyaan saya adalah siapa ahli atau penyidik yang kemudian menerima eksistensi pasal 35 ini untuk ditersangkakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Apalagi sobat era sekalian, ini nggak tanggung-tanggung. Hukumannya 12 tahun penjara, bayangkan. Ya oke, ini pasal nakut-nakuti, tetapi mau nakut-nakuti mau tidak, ini punya alat bisa menjadi sebagai legitimacy, alat untuk menangkap dan menahan RRT. Kalau dikenakan pasal penghinaan, ya kan, pasal pencemaran nama baik di bawah 5 tahun selesai. Nah, ditambah lagi kemudian digunakan pasal menyebarkan permusuhan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Itulah pasal-pasal yang dibuat-buat. Padahal jelas bahwa ukurannya harus ada dasarnya. Apakah yang dipermasalahkan misalnya kebangsaan Jokowi, warna kulit dan lain sebagainya. Ini yang dipermasalahkan ijazah tidak masuk dalam kriteria itu. Jadi sengaja pasal Undang-Undang ITE itu ditempelkan agar punya legitimasi untuk menangkap dan menahan. Itu kan namanya penegakan hukum yang sontoloyo. Nggak mungkin penegak hukum nggak paham ini dan nggak tahu ini. Nggak mungkin ahli nggak paham ini nggak tahu ini. Makanya kalau kemudian ada aroma kriminalisasi, ya itulah yang terjadi. Kasus simpel kok dibuat susah. Maka dengarkan Jimli As-Sidiki. Ya yang dipersoalkan harusnya ijazahnya dulu. Oke ya, saat video ini dibuat live delay, rupanya sudah maghrib ya. Kita hentikan di sini dulu ya. Kita doakan semoga Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon serta 5 aktivis lainnya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang saya yakin ya keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya itu adalah ya mereka tidak dinyatakan bersalah karena belum ada sebuah putusan pengadilan yang mengatakan ijazah itu asli. Bahkan kalau saya pakai standar demokrasi, walaupun itu ijazah dinyatakan asli, nggak bisa juga mereka dikriminalisasi. Kenapa? Karena mereka melakukannya atas nama kepentingan publik. Untuk transparansi, akuntabilitas pejabat publik. Nggak ada urusannya dengan ini perseorangan Pak Jokowi. Jokowi is the President of Republik Indonesia pada tahun 2014-2019 nggak main-main dia 2014-2024. Jadi bukan sosok yang biasa-biasa saja. Begitu sobat sekalian ya, mudah-mudahan baik ya. Salam buat Dr. Tifa, salam buat Rismon, salam buat Roy Suryo dan 5 aktivis lainnya. Teruslah berjuang. Kebenaran itu lambat atau cepat pasti akan datang ya, baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.